Materi kali ini adalah pengenalan desain brief. Presentasi ini hadir untuk memperkenalkan pentingnya desain brief, terutama dalam konteks usaha percetakan kita. Desain brief bukan sekadar formalitas, tapi fondasi agar setiap proyek berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil maksimal. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu desain brief, mengapa kita membutuhkannya, dan bagaimana cara membuatnya dengan efektif. Siap untuk ngobrol santai tentang desain brief? Kenapa sih kita perlu desain brief? Pertama, sesuai harapan. Desain brief itu kayak resep masakan. Kalau resepnya jelas, hasilnya pasti sesuai harapan. Gak bakal zonk pas desainnya jadi. Kedua, hemat waktu dan biaya. Dengan desain brief yang matang, kita bisa menghindari revisi bolak-balik yang bikin boros waktu dan biaya. Sekali brief, langsung on time. Ketiga, profesional dan tepat sasaran. Desain brief membantu kita menciptakan desain yang profesional dan sesuai dengan target pasar. Hasilnya, citra percetakan kita makin oke. Isi desain brief itu apa aja sih? Pertama, latar belakang. Kenapa proyek ini ada? Apakah untuk promosi produk baru atau rebranding? Kedua, tujuan. Apa yang mau dicapai? Misalnya, meningkatkan penjualan sebesar 20%. Ketiga, target pasar. Siapa yang mau kita sasar? Contohnya, anak muda usia 18-25 tahun. Keempat, pesan utama. Apa yang mau kita sampaikan? Misalnya, produk kita keren dan terjangkau. Sekarang kita berlatih membuat desain brief dengan mengambil contoh pada desain flyer, kopi kenangan. Apa yang kita tulis? Pertama, latar belakang. Kopi kenangan mau promosi menu baru mereka yang lagi hype banget. Kedua, tujuan. Meningkatkan awareness dan penjualan menu baru sebesar 15% dalam sebulan. Ketiga, target pasar. Mahasiswa dan pekerja kantoran usia 20-35 tahun yang up to date dengan tren. Keempat, gaya visual. Modern, playful, warna cerah, coklat, kuning, merah, yang menggugah selera. Tips yang bikin desain brief yang oke punya. Pertama, komunikasi jelas. Ngobrol langsung sama klien itu wajib. Biar gak ada misunderstanding yang bikin pusing. Kedua, pertanyaan detail. Jangan malu bertanya. Semakin detail pertanyaannya, semakin akurat desain briefnya. Ketiga, contoh visual. Kasih contoh desain yang disukai atau tidak disukai. Ini membantu memperjelas gaya visual yang diinginkan. Keempat, revisi bersama. Bikin sesi revisi bareng biar desainnya pas. Keterlibatan klien itu penting. Berikut dampak positif desain brief buat percetakan kita. Pertama, kepuasan pelanggan. Desain yang sesuai harapan membuat pelanggan puas. Ini modal penting buat bisnis percetakan. Kedua, efisiensi kerja. Proses desain lebih terarah dan cepat. Waktu yang hemat bisa dialokasikan untuk proyek lain. Ketiga, citra profesional. Kualitas desain terjaga dan profesional. Citra percetakan kita makin ciamik di mata klien. Sekarang kita mencoba membuat desain brief. Pertama, buat template siap pakai. Sediakan template desain brief sederhana yang bisa langsung dipakai oleh tim kita. Kedua, promosikan layanan. Promosikan layanan desain brief dari percetakan kita sebagai nilai tambah untuk klien. Ketiga, buatlah akses file yang mudah. Sertakan link ke template desain brief di website kita untuk kemudahan akses. Kesimpulan materi kita kali ini adalah, desain brief itu investasi penting buat memastikan desain sesuai harapan, hemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kualitas. Jangan anggap sebagai beban, tapi sebagai kunci sukses proyek percetakan kita. Mari jadikan desain brief sebagai bagian tak terpisahkan dari proses kerja kita. Dengan desain brief yang oke, kita bisa memberikan hasil terbaik buat klien dan mengembangkan bisnis percetakan kita. Ada pertanyaan? Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Mari kita tingkatkan kualitas desain percetakan kita bersama-sama.
Terima kasih telah mengikuti materi tujuan desain brief. Kita bertemu pada materi berikutnya.